Umat beriman yang dikasihi Tuhan, kalau upacara perkawinan saya suka berkhotbah di depan pengantin, karena ini kesempatan satu-satunya saya berhak menasihati dan tidak boleh dilawan. Ignatius, namamu Ignatius ya. Saya dengar-dengar pernah di Stella Maris Bogor ya. Oke, kapan kenal indahnya? Waktu tes polisi. Waktu kapan? 2015. Itu masih di Stella Maris itu? Sudah tidak di Stella Maris lagi. Syukur kepada Tuhan. Kenapa? Kalau dia di Stella Maris dan mengenal indah lalu memutuskan pulang, berarti dia selingkuh dari Tuhan. Indah jangan tersinggung ya. Oke. Beberapa waktu lalu di tempat yang sama ini saya menerima Indah ke dalam gereja Katolik. Waktu itu saya tidak punya ide sama sekali bahwa sesudah beberapa minggu kemudian saya memberkati perkawinannya di tempat ini. Jadi boleh dibilang sebuah karunia, tapi juga sebuah tanggung jawab yang perlu untuk didalami dan dibicarakan sedikit lebih mendalam, supaya apa yang diberikan Tuhan sebagai sebuah karunia itu di kemudian hari menjadi energi iman yang memungkinkan kedua mempelai ini menjalani kehidupannya sebagai pribadi-pribadi Kristiani yang percaya kepada Kristus, yang membesarkan gereja dari dalam lingkungan keluarganya masing-masing. Mempersiapkan liturgi hari ini dengan membaca bacaan-bacaan yang diminta dan juga Mazmur tanggapan yang tadi dimadahkan, kita melihat satu benang merah energi iman yang sangat diperlukan oleh keluarga-keluarga Kristiani masa kini. Kita hidup di dalam satu situasi masyarakat yang sudah sangat diwarnai oleh teknologi, terutama teknologi seluler komunikasi, di mana relasi komunikasi itu sudah menerobos batasan-batasan yang dahulu ditata dalam nilai-nilai budaya. Saya dibesarkan dalam budaya tradisional. Kalau seandainya sudah memiliki pasangan, entah itu pertunanganan, apalagi sudah pernikahan, maka berkomunikasi dengan pihak ketiga secara intensif yang bisa merusak perkawinan itu adalah sesuatu yang tabu. Dan struktur budaya, tradisi masyarakat memang tidak memberi tempat untuk itu, tidak memberi peluang untuk itu. Tapi kalau itu terjadi, maka sang pelaku akan mendapat hukuman dari masyarakat sendiri. Yang semacam itu tidak lagi berlaku sekarang karena media seluler. Ada WhatsApp, ada terutama video call. Ya. Masing-masing orang bisa berada di kamar tidurnya, tapi lalu berkomunikasi dengan pihak lain, dengan bisa berbicara, memvideokan rupa-rupa hal yang secara iman dan moral tidak bisa diterima. Maka kita bisa melihat di media sosial bagaimana kita disuguhi dengan macam-macam cerita skandalum yang membahasakan betapa sudah semakin menipisnya batasan-batasan
iman dan moral yang secara tradisional memberi kekuatan bagi keluarga-keluarga Kristiani. Mengapa demikian? Karena keluarga-keluarga Kristiani mulai luntur memberikan fondasi-fondasi iman yang harus menjadi pegangan agar bisa menghayati hidup perkawinan secara konsekuen sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat Kristiani harus memberikan perhatian yang sangat serius pada kehidupan keluarga. Karena dari keluarga inilah bertumbuh komitmen untuk mewartakan firman Tuhan, komitmen untuk membangun gereja Kristus, komitmen untuk menjalankan karunia yang diberikan Tuhan. Dengan karunia itu lalu kita mengambil peranan masing-masing, peranan yang sesuai dengan karunia Tuhan. Tuhan berkata, ada orang yang terlahir dan akan menikah, ada orang yang terlahir dan tidak bisa menikah, ada orang yang dibuat menjadi tidak bisa menikah. Tapi ada orang yang memilih untuk tidak menikah demi kerajaan surga. Itu contohnya saya sendiri, ada Suster Cecilia di belakang, ada macam-macam beberapa orang saja di sini. Itu karunia. Jadi Ignatius boleh berusaha sekuat tenaga di Stella Maris sana, itu bukan karunianya. Bapak dan Ibu pernah menyesal enggak dia tinggalkan Stella Maris? Ayo jujur, pernah menyesal ya? Iyalah, pernah menyesal. Kalau punya anak satu romo kan bangga toh. Tapi ini nanti dia jadi romo sungguhan. Dalam arti romo dalam bahasa Jawa yakni bapak sungguh-sungguh. Semoga ya. Nah, itu karunia. Karena Tuhan memberi karunia dan kita menanggapi karunia. Yakin dan percaya bahwa Anda tidak bisa melarikan diri dari karunia Tuhan. Maka kalau Tuhan menganugerahkan karunia ini, jalani menurut cara itu. Nah, karunia hari ini apa yang kita mau bicarakan? Pertama adalah karunia kitab Kejadian. Apa kata Tuhan? Tidak baik manusia itu hidup sendiri saja. Baiklah kita mengadakan yang sepadan dengan dia. Maka dari laki-laki itu diciptakanlah perempuan dari tulang rusuknya. Demikian kata kitab Kejadian. Nah, yang dikatakan kitab Kejadian ini bukan rusuk itu yang dicabut lalu dibuat manusia. Periksa rusukmu, tidak ada yang hilang. Di situ genap. Rusuk ini adalah kepribadian yang menyatu dengan perempuan ciptaan Tuhan. Dan ketika itu disatukan, inilah karuniamu. Karunia itu menuntut tanggung jawab. Karunia itu menuntut konsekuensi. Konsekuensi yang harus dijalani sebagai apa? Sebagai salib hidup. Karena pada akhirnya Tuhan mengatakan yang layak menjadi muridku adalah dia yang memikul salibnya mengikuti aku. Ignatius, indah ini salib hidupmu. Jadi dia mau halus atau cerewet, mau kepala lembut atau kepala keras, itu salibmu. Menerima karunia ini dan menjalankan salib ini adalah berkat yang harus Anda kembangkan. Nah, ketika perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki dan disatukan dengan laki-laki itu, apa yang Tuhan lihat? Tuhan melihat bahwa ciptaan ini sangat amat baik adanya. Itu berbeda sekali dengan ciptaan-ciptaan lain. Tuhan ciptakan lautan dan daratan, pohon, sungai, hewan, semua dia mengatakan semua itu baik adanya. Tetapi ketika manusia diciptakan, Tuhan mengatakan apa? Semua itu amat sangat baik adanya. Karena apa? Karena manusia diciptakan dari gambar dan rupa Tuhan, diberi karunia untuk membahasakan kehadiran Tuhan. Maka ketika
Indah dan Ignatius hadir di sini dan mengambil satu langkah yang berani, mengikat dua pribadi ke dalam satu keluarga. Di sini ada satu langkah yang sesungguhnya bersumber dari sejak adanya manusia itu sendiri. Keduanya menyatukan dua pribadi yang di mata Tuhan itu amat sangat baik adanya. Nah, kalau Tuhan saja memandang manusia itu amat sangat baik adanya, bolehkah kita memandang sesama kita menjadi amat sangat buruk adanya? Nah, tentu saja tidak. Karena itu Indah, Ignatius ini orangnya cakep ya. Kalau tidak cakep ya kamu tidak pilih dia. Besok-besok dia menjadi marah-marah, beban pikiran, wajahnya jadi jelek, jerawatan, apalagi bibirnya miring-miring. Tetap kamu harus memandang dia amat sangat baik adanya. Karena apa? Karena dari dia kamu ada. Dan ini kehendak Tuhan yang harus diwujudkan. Kehendak Tuhan yang diwujudkan dan dikukuhkan oleh Kristus yang mengatakan bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mengapa demikian? Itu rujukannya pada kitab Kejadian tadi. Yang diciptakan Tuhan itu amat sangat baik adanya dan disatukan dalam situasi yang amat sangat baik adanya. Maka manusia yang memperoleh karunia yang amat sangat baik adanya ini berkewajiban untuk memeliharanya. Sehingga dari mereka muncul manusia-manusia baru juga yang diciptakan Tuhan dengan amat sangat baik adanya. Jadi betapa luhur peranan ini. Peranan ini sangat luhur. Keluhuran ini nampak dalam keindahan upacara ini. Tapi yang indah ini hanya habis di sini. Besok lusa itu sudah lain ceritanya. Ya. Ketika beras habis, kita mulai ribut ya. Ketika tagihan listrik tidak terbayar, saling menyalahkan. Lalu mulai sindir menyindir. Lalu tiba-tiba rumah berubah menjadi kebun binatang. Ya. Kalau masa pacaran kan, aduhai sayangku, wajahmu seperti apa Marisa? Seperti mawar merah ya, itu. Begitu ada perselisihan, semua mawar itu berubah menjadi apa? Kerbau kau. Wajahmu seperti monyet, itu. Rumah berubah menjadi kebun binatang. Nah, kebun binatang itu nilainya tidak seperti amat sangat baik adanya tadi itu. Yang ada ialah hati yang tersakiti, lalu berubah menjadi perselisihan dua figur ciptaan Tuhan yang membuka peluang bagi apa? Bagi kegelapan untuk masuk dan mengobrak-abrik fondasi kehidupan keluarga. Mengapa Adam dan Eva akhirnya berdosa di Taman Eden? Karena keduanya memberi kesempatan kepada kegelapan untuk mengobrak-abrik fondasi keluarga. Ketika Eva tergoda dan makan buah terlarang, Adam diberi apel yang sama. Coba kalau Adam tidak makan, akan lain ceritanya. Tapi Adam juga makan dan turut serta dalam kesalahan yang sama. Itu berarti apa? Membuka pintu relasi cinta bagi manipulasi kegelapan dalam rupa-rupa cara, antara lain dalam wujud media sosial tadi. Media sosial, media seluler membantu kita untuk banyak hal dalam karya, dalam pekerjaan, praktis semua sendi pelayanan administrasi, bisnis, pemerintahan, bahkan pastoral gereja, memakai manajemen elektronik, seluler yang sangat memperlancar seluruhnya. Tapi di saat yang sama, hanya dengan satu klik, hanya dengan satu jari bergerak, kita sudah menemukan kegelapan yang siap mengobrak-abrik
keutuhan keluarga. Nah, di saat-saat seperti itu, ingat apa kata Tuhan tadi. Tidak baik manusia itu diciptakan sendiri saja. Kita memberikan kepada dia yang sepadan dengan dia. Dan semua itu amat sangat baik adanya. Dan semua yang amat sangat baik adanya ini disatukan, maka janganlah diceraikan oleh manusia. Ignatius dan Indah, sampai detik ini kalian berdua masih bebas ya. Jadi kalau mau mundur, mundur sekarang. Kalau mundur dan jalan diam-diam lewat situ, nanti saya yang hadapi orang tuamu ini. Nah, begitu melewati detik ini itu tidak ada lagi mundur-mundurnya. Ya. Ingat, kami semua ini buang waktu jauh-jauh loh. Datang untuk menyaksikan ini. Jadi kalau kalian nanti mundur-munduran, kalian ini mengkhianati bukan hanya Tuhan, tapi mengkhianati kami semua. Saya kutuk kalian nanti itu. Apalagi mereka yang core itu, kutukannya besar. Ya. Nah, ini bukan ancaman, tapi hanya sekedar sebuah ingatan bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang akan memberi warna bagi seluruh gereja. Karena Anda hadir sebagai dua orang Kristiani, dua orang yang percaya Kristus, yang mengundang Kristus untuk mempersatukanmu. Dan persatuan kalian adalah karunia rahmat bagi gereja kudus. Dan kekudusan keluarga kalian adalah kekudusan seluruh gereja, yang berarti kekudusan bagi kita semua yang turut serta di dalam peristiwa ini. Baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk dalam upacara perkawinan. Maka sebelum upacara ini dilanjutkan, saya persilakan kepadamu berdua untuk terlebih dahulu memohon restu kepada orang tua kalian agar lapang jalanmu dan masa depanmu diberkati, diridhoi dan didukung dengan sepenuh hati, baik oleh mereka maupun oleh kami semua yang hadir. Saya persilakan untuk memohon restu kepada